Oke, yang pertama ini merupakan dasar dari turunan trigonometri, yaitu kita akan mencari dulu turunan dari sin X ya. Turunan dari fx sama dengan sin X. Nah, untuk mencari turunan ini kita bisa menggunakan definisi dari turunan ya. Nah, gimana definisi turunan? Definisi turunan tuh kita tuliskan dulu di sini nih. Definisi turunan dari fx. Nah, gini ya. Dua definisinya berarti f aksen x. Nah, ini ya, turunan dari x, f aksen x sama dengan sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Nah, ini adalah definisi dari turunan fungsi. Nah, kemudian kita akan gunakan definisi ini untuk menjawab turunan dari sin X ya. Sehingga kita bisa gunakan turunan yang sebelah kanan ya. F aksen X-nya, F aksen X ini sama dengan limit H mendekati 0 dari apa? Fx plus H. Fx plus H. Oke, ini fx sama dengan sin X. Fa sama dengan sin A. Fb sama dengan sin B, gitu ya. Berarti fx plus H sama dengan sin X plus H. Gini ya. Sin X plus H. Gini. Dikurangi fx. Dikurangi fx-nya sama dengan sin X ya. Dikurangi dengan sin X. Dibagi dengan H. Nah, ini ya. Ini berdasarkan definisi dari turunan. Nah, kita bisa menguraikan sin X plus H min sin X-nya kita bisa otak-atik ya, otak-atik. Cara ngotak-atiknya gimana? Kita bisa ingat rumus. Ingat rumus apa? Ingat rumus sin A min sin B sama dengan apa? Sama dengan 2 kosin. Nah, 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Nah, ini ya. Ini rumus trigonometri waktu kelas 11. Oke ya. Sehingga untuk limit ini kita bisa uraikan. Ini dianggap aja sin A plus B. A-nya yang ini nih. A-nya X plus H. B-nya yang X. Berarti F aksen X-nya sama dengan limit H mendekati 0. Jadi apa tadi? 2 cos ya. 2 cos setengah A plus B. A-nya ini tadi ya. X plus H. Berarti X plus H plus X gitu ya. X plus H plus X. Ini A plus B. Terus sin setengah A min B. X plus H min X. Oke. Mantap ya. Oke, berarti sama dengan limit H. Oh, lupa. Per apa? Per H gini. Limit H mendekati 0. Jadi apa nih? 2 cos setengah X plus H plus X. Jadi 2X plus H. Gini ya. Sin setengah X plus H min X. Jadi tinggal H aja. Nah, gini. Dibagi dengan per H. Oke, nah ini nih udah berpasangan ya. Kita ingat lagi rumus trigonometri ini udah ada pasangannya untuk yang H-nya. Jadi kita bisa jawab nih. Kita langsung bisa masukin aja jadi gini. Limit H mendekati 0. Jadi 2 cos setengah 2X H
H-nya boleh kita masukin ya. H-nya boleh kita masukin berapa? 0 ya. Nah, gini ya. 0. Nah, ini sin setengah H dikali H jadi apa nih? Dibagi H. Ingat, jadi setengah. Gitu ya. Nah, terus kita bisa coret nih. Kita bisa coret bagian yang 2 dengan ini bisa kita coret. Terus 2 dengan 2 juga bisa kita coret. Jadi sisanya ini sama dengan berapa? Cos ya. Cos. Nah, ini tinggal X ya. Oke, jadi jawabannya cos X. Nah, sehingga turunan dari fx sama dengan sin X, turunannya apa? Cos. Rumus dasar ya. Turunan trigonometri. Rumus dasarnya apa? Oke. Ya, yang pertama yang tadi tuh yang udah kita buktikan, yaitu Y sama dengan sin X, maka turunannya Y aksen atau turunannya ini sama dengan cos X ya. Oke, turunan dari sin sama dengan cos. Yang kedua, Y sama dengan cos X, turunannya Y aksennya sama dengan negatif sin X. Gitu ya. Ini adalah rumus dasar turunan trigonometri. Untuk Y sama dengan sin X, turunannya cos X, dan ini sudah kita buktikan di yang sebelumnya ya. Di yang sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, Y sama dengan cos X, turunannya Y sama dengan negatif sin X. Silakan adik-adik coba untuk buktikan sendiri ya. Oke, berikutnya adalah sifat turunan fungsi. Untuk yang pertama, sifat yang pertama ini untuk bentuk perkalian ya. Ini masih ingat bentuk perkalian? Kalau Y sama dengan U dikali V, maka turunannya apa? Turunannya Y aksennya sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, ini adalah sifat yang pertama ya, yaitu sifat perkalian ya, untuk bentuk perkalian. Dan ini sudah pernah disampaikan di turunan aljabar, dan ini juga berlaku untuk turunan trigonometri. Oke, kita lihat untuk dari sifat yang pertama ini ya, misal kita ada soal nih ya, Y sama dengan 3 dikali sin X ya. Ini kan bentuk perkalian ya. 3 sin X itu artinya 3 dikali sin X. Nah, yang kita anggap sebagai U-nya, misalkan yang 3, V-nya yang sin X. Oke. Nah, oke, dengan sifat yang ini, dengan sifat turunan fungsi ini, berarti Y aksennya sama dengan ya U aksen turunan dari 3. 3 diturunkan jadi 0 ya. Berarti 0 dikali V. V-nya sin X. Ditambah U. U-nya 3 ya. Berarti 3 dikali V aksen. V aksen. Turunan sin apa tadi? Nah, turunan sin cos. Berarti cos X. Berarti sama dengan 0 dikali sin X jadi 0 ya. Ditambah 3 cos X jadinya 3 cos X. Gini ya. Ayo kita akan buat per umum ya. Kita akan buat jadi bentuk umum. Nah, gimana nih bentuk umumnya? Misal untuk Y sama dengan K ya dikali sin X. Oke, K dikali sin X. K ini konstanta ya, konstanta kayak tadi nih 3, 4, 5, negatif 1 gitu ya, atau akar 2. Yang penting K itu konstanta ya. Kalau Y sama dengan K dikali sin X, berarti Y aksennya sama dengan ya U aksen. Berarti U-nya yang ini ya.
U-nya yang kita anggap sebagai U, yang K-nya yang kita anggap sebagai V, yang sin X-nya. Berarti U aksen K diturunkan jadi 0. Dikali sin X ditambah U-nya apa? K gini ya. Dikali dengan sin X turunnya apa? Nah, V aksen ya. V aksen berarti turunan dari sin X. Apa? Cos X. Nah, berarti sama dengan ya 0. Jadi K cos X. K cos X. Lagi ya. Lagi kita akan cari untuk yang bentuk cosnya. Y sama dengan K cos X. K cos X berarti Y aksennya sama dengan turunan dari K 0 ya, dikali dengan V-nya cos X ya, cos X ditambah U-nya itu yang K ya, berarti K dikali V aksen turunan dari cos negatif sin X, berarti sama dengan negatif K cos X. Ini ya. Nah, artinya kita punya rumus ya, kita punya rumus yang kita buat jadi umum ya, berlaku untuk setiap soal, yaitu kalau ada Y sama dengan K sin X, berarti Y aksennya turunannya apa tadi? K cos X. Berarti yang K ini kita tuliskan lagi, kemudian sin X diturunkan jadi cos X gitu ya. Nah, yang kedua bentuk Y sama dengan K cos X, berarti Y aksennya sama dengan dia K-nya kita tulis lagi. Nah, K-nya tulis lagi, cos X diturunkan negatif sin X gini ya. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, rumusnya. Dari sini kalau kita punya soal ya, misal ada soal Y sama dengan 7 sin X ya, berarti turunannya ya aksennya sama dengan 7-nya kita tulis lagi, sin X kita turunkan jadi cos X. Kalau Y sama dengan akar 3, nah, akar 3 cos X, berarti Y aksennya sama dengan akar 3-nya kita tulis lagi, cos X turunannya negatif sin X. Oke. Nah, untuk berikutnya ini ada soal Y sama dengan X kuadrat dikali dengan cos X ya. Ya, ini bentuknya perkalian ya, perkalian bentuk aljabar dengan trigonometri ya. Tapi ininya aljabarnya bukan konstanta ya, tetapi berupa fungsi. Nah, gimana caranya? Caranya ya sama, kita gunakan rumus ini ya. Kita gunakan rumus bentuk perkalian. Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Berarti yang jadi U-nya ini ya, U-nya X kuadrat, yang V-nya cos X. Nah, sehingga turunannya Y aksennya sama dengan U aksen. Nah, U aksen berarti ini ya, turunan dari X kuadrat. Turunannya apa? Nah, ingat ya, 2-nya dikedepanin, berarti 2X ya, pangkatnya berkurang 1, berarti 2X aja. Nah, dikali dengan V. V-nya apa? Cos X. Nah, ini cos X. Ditambah dengan ya U-nya apa tadi? U-nya X kuadrat dikali dengan V aksen. Nah, V aksennya apa ini? Turunannya, turunan cos X negatif sin X. Sehingga kalau kita tuliskan 2X cos X, nah, ini negatifnya kita pindahkan ke depan ya. Jadi gini, negatif X kuadrat sin X ya. Oke, tadi ini 2X itu apa? U aksen.
Ini yang 2x itu apa? U aksen dikali V ya, ditambah U-nya yang x kuadrat dikali V aksen. Nah ini ya. Yang selanjutnya bentuk perkalian trigonometri dengan trigonometri ya. Contohnya sin x dikali cos x. Caranya sama, ini kita anggap sebagai U. Kita anggap sebagai U dan kita anggap sebagai V. Sehingga Y aksennya sama dengan U aksen ya. U aksen berarti turunan dari sin apa? Cos ya. Cos x dikali V. V-nya ini cos x ditambah U-nya apa? Sin x. Sin x dikali cos x. Nah, cos dikali apa? V aksen. V aksennya apa? Negatif sin x. Berarti sama dengan cos x dikali cos x jadi cos kuadrat x ya. Sin x dikali negatif sin x jadi negatif sin kuadrat x. Ini ya. Nah, ini kita dasar-dasarnya dulu. Nah, nanti bentuk sin x cos x bisa kita gunakan sifat dari turunan, sifat dari trigonometri ya. Tapi kakak berikan dasar-dasarnya aja dulu ya. Yuk kita lanjutkan. Yang sekarang ya, kita lanjutkan ke sifat yang selanjutnya. Sifat turunan trigonometri bentuk pembagian ya, bentuk pembagian. Di sini kita tuliskan ya, kalau Y sama dengan U per V, maka Y aksen atau turunannya sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nah ini ya, ini sifat yang kedua, yaitu bentuk pembagian ya. Oke, sebagai contoh nah, misal kita akan mencari turunan dari Y sama dengan tangen X ya. Y sama dengan tan X. Kita tahu tan itu sama aja dengan sin X per cos X ya. Sin X per cos X. Nah, yang atas kita misalkan dengan U, yang bawah kita misalkan dengan V ya. Nah, sehingga kita dapat turunannya, Y aksennya sama dengan U aksen. U aksen artinya turunan yang atas ya, turunan yang atas. Sin X turunannya apa? Cos X. Cos X dikali V. V-nya ini ya, cos X. Cos X minus U. U-nya sin X. Nah, sin X dikali dengan V aksen, turunan dari cos apa? Minus sin X. Ya, ini ya. Ini kan kali ya, hati-hati ya. Sin X dikali minus sin X dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat berarti cos X kuadrat. Tulisnya cos, gini ya. Sama dengan cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X. Ini sin X dikali negatif sin X jadi negatif sin kuadrat X, nah, kurang negatif sin kuadrat X jadi plus ya. Ini biar gampang nih. Ini min sama min jadi plus. Nah, oke, sin kali sin jadi sin kuadrat X. Sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, ini sama dengan sin kuadrat, cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama aja dengan sin kuadrat. X ditambah cos kuadrat X sama dengan apa? 1. Itu
identitas ya, identitas. Berarti 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos apa namanya? Sekan ya. Nah, 1 per cos itu sekan. Berarti jadi sekan karena ini kuadrat berarti sekan kuadrat X. Nah, sehingga kita dapat nih turunan dari tan X sama dengan sekan kuadrat X. Yuk, kita cari turunan yang lainnya. Turunan yang lainnya. Nanti Kak, kalau kotangan gimana Kak? Oke, kotangan ya kebalikannya ya. Kotangan itu berarti cos per sin. Gunakan konsepnya sama ya. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, misal kita cari yang turunan dari Y sama dengan apa ya? Misalkan sekan lah ya. Sekan X. Oke. Y sama dengan sekan X. Nih, mana? Oke. Y sama dengan sekan X. Turunannya gimana? Sekan itu sama aja dengan apa? 1 per cos ya. 1 per cos X. Nah, kita misalkan kita buat atasnya itu U, bawahnya V. Sehingga Y aksennya masih ingat tadi apa? Y aksennya sama dengan Y aksennya sama dengan U aksen, berarti U aksen turunan dari 1, turunannya 0 ya. 0 dikali V. V-nya cos X. Cos X. Minus ya, U-nya 1 dikali V aksen turunan dari cos. Turunannya sin X. Gitu ya. Dibagi dengan V kuadrat ya. V kuadrat berarti cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Sama dengan 0 dikali cos jadi 0. Negatif ini 1 dikali negatif sin berarti jadi plus ya. Plus sin X. Jadi plus sin X per cos kuadrat X. Atau boleh kita ubah jadi gini. Sin X per gitu ya. Cos kuadrat X kan artinya cos X cos X. Nah gini. Nah, terus yang ini nih jadi apa nih? Sin per cos jadi tangan ya. Jadi tangan X. Terus ini 1 per cos menjadi 1 ya. 1 per cos jadi apa? Jadi sekan X. Atau boleh kita tulis di sekan X dikali tan X ya. Ini turunan untuk sekan. Jadi sekan X turunannya sektan. Nah, sektan. Oke, gitu ya. Nanti untuk kotangan bisa dicoba sendiri. Kosekan 1 per cos juga bisa dicoba. Sehingga kita punya rumus ya, punya rumus yang ini nih. Rangkuman rumus-rumus trigonometri ya. Ini sin turunannya cos, cos turunannya min sin, tangan turunannya sekan kuadrat, kotangan turunannya minus kosekan kuadrat, sekan X turunannya apa? Sekstan tadi ya, sekan X tan X, kosekan X sama dengan ini ya. Dari mana asalnya? Tadi kakak sudah buktikan beberapa. Nanti kalian tinggal coba buktikan sendiri ya rumus-rumus yang ini. Nah, oke, berikutnya gini ya. Kita akan ke sifat turunan fungsi yang berikutnya, yaitu ini aturan rantai ya. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx ya. Nah, ini aturan rantai. Ini sebagai contoh nih ya, kakak kasihkan contoh. Contohnya misal bentuk yang pertama kakak gini aja deh, yang sederhana dulu ya. Misal sin AX atau sin 5X ya. Sin 5X. Nah, ini untuk mencari turunan ini,
Maka kita misalkan U-nya apa? Misalkan ini jadi U ya, 5X-nya U. Misalkan U-nya sama dengan 5X. Kita turunkan, U diturunkan jadi DU ya. Turunan U terhadap X berarti DU per DX sama dengan ya, turunan dari 5X apa? 5 ya. Turunannya 5. Nah, terus berarti soal yang ini ya, soal yang ini kita bisa rubah yang Y sama dengan 5X jadi Y sama dengan sin. Nah, 5X-nya apa tadi? 5X-nya jadi U. Sin U. Berarti turunannya jadi apa ini? Turunan Y terhadap U berarti DY. Ini kan U ya, berarti per DU sama dengan sin turunannya apa? Cos. Berarti cos U. Nah, gini ya, cos U. Berarti yang tadi yang ini nih DY per DX-nya Y sama dengan sin 5X. DY per DX-nya ya, DY per DX-nya atau turunan DY per DX itu sama aja dengan turunan Y terhadap X sama dengan apa? DY per DU dikali DU per DX. DY-nya mana DY-nya? DY per DU-nya ini ya. DY per DU-nya cos U. Ini cos U. DU per DX-nya di 5 atau cos U dikali 5 sama aja dengan 5 cos U. U-nya apa tadi? Kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi U-nya sama dengan 5X. Berarti Y-nya sama dengan 5 cos 5X. Gitu ya. Cara simpelnya gimana? Cara simpelnya bentuk Y sama dengan 5X. Berarti caranya turunan dari dalam. Apa turunannya? Ya, berarti 5. Ya, 5. Dikali dengan turunan dari sinnya. Gitu. Apa? Cos. Oke. Dengan kita bisa buat jadi per umum ya. Jadi kalau ada Y. Kita garis sini deh. Y sama dengan sin AX. Nah, gini ya. Y sama dengan sin AX. Berarti turunannya, Y aksennya sama dengan turunan dari dalam ini. Apa? Turunan dari AX, A ya. Terus sin. Nah, sin turunannya apa? Cos. Berarti A cos AX. Yang pertama, gini ya. Nih. Dan yang kedua gimana kalau yang cosnya? Untuk yang cosnya sini deh. Y sama dengan cos AX. Berarti Y aksennya turunannya sama dengan turunan dari dalam ini A. Kemudian turunan dari cos. Cos turunannya apa? Min sin. Minnya boleh kita simpan di depan. Jadi min A sin AX ya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini kita ambil contoh, misal Y sama dengan sin 7X. Berarti Y aksennya sama dengan turunan dari sini 7 ya. Kemudian turunan dari trigononya. Turunan dari sini apa? Cos. 7 cos 7X. Oke, terus ini juga berlaku untuk yang lainnya ya. Yang lainnya masih ingat nih. Turunan-turunan mana ya? Turunan yang lainnya. Nah, ini nih ya. Kan kita punya turunan dari tan. Berarti turunannya sekan kuadrat ya, sekan kuadrat. Turunan dari tan sama dengan sekan kuadrat. Jadi yang selanjutnya, misal contohnya Y sama dengan tan 3X. Berarti Y aksennya sama dengan turunan dari dalam sini 3 ya.
tan turunannya apa? Sekan kuadrat. Nah, tetap ininya 3x. Kayak gimana kalau bentuk ini kita ke ini ya. Nah, bentuknya y sama dengan gitu ya. Cos kita ke yang lain dulu deh. Ke bentuk yang lain. Misal apa? Sekan x 3x plus 2 gini ya. Sekan 3x plus 2. Ingat rumus turunan dari sekan apa? Sektan. Nah, turunannya sektan. Berarti ya aksennya ya sama dengan turunan dari dalam ini ya. Turunan dari dalam apa? 3x turunannya 3. 2 diturunkan 0, berarti 3 aja ya. Sekan turunannya sektan. Berarti sekan 3x ditambah 2. Terusin ini tan 3x ditambah 2. Ini harusnya ke pinggir ya, karena nggak cukup ke bawah. Oke. Nah ini contoh bentuk yang pertama. Oke, bentuk yang pertama ketika di dalam sinnya berupa fungsi ya. Ada A-nya atau boleh juga bentuk yang kayak gini. Oke. Yang kedua untuk sama ya. Lanjut ya, kita masih aturan rantai untuk bentuk yang selanjutnya ya. Misalkan kita punya y sama dengan sin pangkat 7x gini ya. Sin pangkat 7x. Kita misalkan u-nya kayak ini ya, u-nya sama dengan sin x. Ini berarti du turunan u terhadap x berarti du per dx sama dengan sin turunannya cos ya, cos x. Nah, terus yang ini berarti y sama dengan sin x-nya kan tadi kita misalkan sebagai u. Berarti sin x pangkat 7 sama aja dengan u pangkat 7. U pangkat 7. Sehingga dy per du-nya ya. Turunan y terhadap u-nya sama dengan ini diturunkan. Masih ingat cara menurunkannya? 7-nya kedepanin ya. Terus u pangkatnya berkurang 1. 7 kurang 1 jadi 6. Ini ya. Berarti yang tadi dy per dx-nya berarti sama dengan dy per du dikali du per dx gini. Sama dengan dy per du-nya 7u pangkat 6 ya dikali du per dx-nya. Du per dx-nya ini cos x. Sama dengan u-nya kita balikin lagi ya, ini sama aja dengan y aksen. U-nya kita balikin lagi jadi sin x. Berarti 7 dikali sin pangkat 6 ya. Nah, gini kali cos x. Oke. Nah, dengan metode mudah ya, langsung aja ya. Cara mudahnya untuk bentuk y sama dengan sin atau cos atau tan boleh ya. Samanya n pangkat ya sin x pangkat n. Berarti ya aksennya turunannya yang pertama kita turunkan pangkatnya dulu. Caranya gimana? Pangkatnya kedepanin. Ini n masih sin. Nah, terus berkurang 1. N min 1. Pangkatnya berkurang 1 ya. Nah, kemudian baru turunkan sinnya. Sin turunannya cos x ya. Contoh, ini juga berlaku untuk bentuk yang lainnya. Contoh lagi misalnya y sama dengan sin 10x. Berarti ya aksennya sama dengan yang pertama turunkan pangkatnya dulu 10 kedepanin 10 masih sin ya. Pangkatnya berkurang 1 jadi 9
X ini. Nah, setelah turunkan pangkatnya, baru turunkan sinnya ya. Turunkan sinnya jadi apa? Cos X. Nah gini. Nanti kita bisa buat gabungan ya dari aturan rantai bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua ya. Bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua kita bisa menggunakan konsep gabungan. Soal gabungan misalkan gini, Y sama dengan sin pangkat 6 3x ditambah 2. Nah, gini ya. Caranya gimana? Caranya ya aksennya. Yang pertama kita turunkan yang dalam ini dulu. Turunkan yang dalam 3x ditambah 2. 3x turunannya 3 ya. Plus 2 turunannya 0 berarti 3x plus 2 turunannya 3. Nah, turunkan yang dalam. Setelah turunkan yang dalam, turunkan pangkatnya. Pangkatnya turunkan ya. 6. Berarti 6-nya kedepanin 6 gitu ya. 6. Terus sin ya, tadi pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat 5 ini 3x ditambah 2 dikali dengan, nah jadi turunkan yang dalamnya, kemudian turunkan pangkatnya, turunkan trigononya, turunkan sinnya. Sin turunannya apa? Cos 3x ditambah 2. Nah gini ya. Lanjut, kita coba latihan satu lagi ya biar lebih paham. Y sama dengan, kita cari bentuk yang lain deh. Tangan tadi apa? Tangan turunannya secant kuadrat ya. Misal tan pangkat 5 ya 7x gini. Berarti ya aksennya yang pertama turunkan dulu 7x-nya. Jadi 7. Yang kedua turunkan pangkatnya. 5 kedepanin tan ya. Pangkatnya berkurang 1. Jadi tan pangkat 4. 7x. Yang terakhir turunkan tangannya. Tangan turunnya apa? Secant kuadrat ya. Secant kuadrat 7x. Ya. Sekali lagi caranya, turunkan yang dalam sini, kemudian turunkan pangkatnya, turunkan sinnya atau tangannya ya. Terus gimana soalnya? Kayak ini konsep-konsep yang kita gunakan di turunan trigonometri ya. Kita punya tadi ya rumus dasarnya, awal-awalnya kayak gimana. Kemudian ada rumus-rumus pengembangannya ya. Di sini ada nih rumus-rumus turunan fungsinya. Sin turunannya apa? Cos, tan, kotan, secant, cosec, dan seterusnya. Nah, terus juga kita sudah jelaskan bentuk-bentuk atau sifat-sifatnya. Ada yang sifat perkalian, sifat pembagian, juga menggunakan aturan rantai. Semoga video ini bermanfaat ya. Jumpa lagi dengan kakak di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel kakak ke teman-teman kalian.